Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, selaku dosen Hukum Regulasi dan Bisnis kelas L. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Kanaya Hindarto dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, nama saya Eldon Bennett Kumarasada dengan NPM 2501 30 10 347. Nama saya Niko Sanjaya dengan NPM 250 130 10350. Perkenalkan, nama saya Christian Dimas Febrian dengan NPM akhir 375. Perkenalkan, nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 2501 30 10 383. Jadi materi pertama yang kita sampaikan adalah pengertian sengketa hukum bisnis. Nah, definisi dari sengketa hukum bisnis ini adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, penafsiran atau pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha atau transaksi bisnis. Nah, sengketa hukum bisnis ini juga punya karakteristik. Yang pertama, yaitu terjadi dalam hubungan bisnis atau komersial. Yang kedua, berkaitan dengan kontrak, perjanjian, atau transaksi usaha. Yang ketiga, melibatkan pelaku usaha atau perorangan atau badan hukum. Yang keempat, menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Dan yang terakhir ada dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Selanjutnya ada contoh sengketa dalam praktik bisnis. Yang pertama ada perselisihan antara perusahaan dan konsumen terkait kualitas produk atau jasa. Yang kedua, sengketa antara mitra usaha karena pembagian keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan. Yang ketiga, sengketa hak kekayaan intelektual seperti pelanggaran merek atau hak cipta. Dan yang terakhir ada sengketa utang piutang antara pelaku usaha. Litigasi atau pengadilan. Definisi litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum bisnis melalui lembaga peradilan negara, di mana para pihak yang bersengketa mengajukan perkara kepada hakim untuk diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. Ciri-ciri litigasi sendiri yang pertama ada prosesnya formal dan terikat hukum acara, seperti hukum acara perdata atau pidana. Yang kedua ada putusan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrech. Yang ketiga ada prosesnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang keempat ada penyelesaian sengketa dilakukan oleh hakim sebagai pihak ketiga yang netral. Dan yang kelima atau yang terakhir ada proses cenderung memakan waktu lama dan biaya relatif besar. Selanjutnya ada kewenangan pengadilan. Dalam sengketa hukum bisnis, kewenangan pengadilan ditentukan berdasarkan jenis perkara dan subjek hukum, yaitu yang pertama ada pengadilan negeri, berwenang menangani sengketa bisnis perdata seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan sengketa kontrak. Yang kedua ada pengadilan niaga, berwenang menangani perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan sengketa hak kekayaan intelektual tertentu. Yang ketiga ada pengadilan tata usaha negara atau PTUN, berwenang menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan keputusan pejabat tata usaha negara. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pengadilan agama, berwenang menangani sengketa bisnis syariah bagi para pihak yang beragama Islam. Selanjutnya ada proses dan putusan. Yang pertama, pendaftaran gugatan oleh penggugat ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, pemanggilan para pihak oleh pengadilan. Yang ketiga, pemeriksaan perkara yang meliputi tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dan yang keempat ada putusan hakim yang dapat berupa pertama, gugatan dikabulkan, kedua, gugatan ditolak, dan ketiga, gugatan tidak dapat diterima. Kemudian ada non-litigasi. Terdapat 4 non-litigasi. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga ada arbitrase, dan yang terakhir ada konsiliasi. Negosiasi merupakan penyelesaian langsung antar pihak tanpa pihak ketiga. Yang kemudian ada mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah pihak ketiga atau mediator yang memfasilitasi perundingan tanpa memberikan keputusan final. Selanjutnya ada arbitrase, yang merupakan pihak ketiga atau arbiter memutuskan sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase. Kemudian putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat, dapat dieksekusi. Dan yang terakhir ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan
Ini mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator dapat mengajukan usulan penyelesaian. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang litigasi dan litigasi, tentang perbedaan kedua hal tersebut. Dari segi lamanya penyelesaian masalah, litigasi memiliki proses yang lebih lama karena litigasi ini bergantung kepada pihak ketiga, yaitu dari sisi pengadilan, di mana pengadilan ini memiliki tahap-tahapan yang terstruktur dan tidak bisa kita lompati untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih cepat. Lalu sebaliknya, non litigasi ini selama kedua pihak memiliki kesepakatan yang disetujui kedua pihak, permasalahannya pun lebih cepat bisa terselesaikan. Lalu kedua, dari segi faktor biaya. Faktor biaya di sini kita bisa lihat dari lamanya waktu juga. Terlihat kalau di litigasi ini lebih lama, alhasil biaya yang dikeluarkan pun pasti lebih banyak pula daripada yang litigasi. Contohnya dari biaya penyewaan pengacara dan jasa hukum, itu pasti memerlukan biaya yang lebih daripada non litigasi yang konteksnya itu lebih tidak formal dan tidak sekaku litigasi. Yang ketiga, tentang kerahasiaan. Kerahasiaan di litigasi ini sering dilakukan secara terbuka karena agar masyarakat ini tidak memiliki stigma yang buruk dari hasil yang diberikan oleh para hakim ataupun pengadilan. Jadi orang-orang yang melihat kasusnya itu mengetahui alurnya seperti apa, tidak ada kecurangan sama sekali. Lalu tapi ada juga pengadilan yang dilakukan secara tertutup, di mana itu ada kasus khusus seperti mungkin asusila ataupun tentang membahas rahasia negara yang tidak sepatutnya oleh banyak orang mengetahui hal tersebut. Setelah itu dari non litigasi kebanyakan tertutup karena fokusnya non litigasi ini dari pihak-pihak yang terlibat dari masalah tersebut. Jadi pihak yang tidak terlibat ataupun khalayak umum seperti masyarakat biasa ini tidak mempunyai hak ataupun kewajiban untuk melihat alur penyelesaian masalah atas kedua belah pihak atau banyak pihak yang terlibat dari masalah tersebut. Setelah itu dari kekuatan keputusan yang diberikan, dari sisi litigasi kekuatannya ini bersifat mengikat dan memaksa karena ini diberi oleh pihak ketiga, yaitu pengadilan ataupun hakim. Jadi kedua pihak atau banyak pihak yang terlibat di sini itu harus mematuhi hasil akhir yang diberikan oleh hakim ataupun pengadilan. Sebaliknya dari non litigasi ini tentang kesepakatan atas orang-orang yang terlibat dari masalah tersebut. Jadi non litigasi kalau dibilang selesai tanpa keputusan ataupun kesepakatan itu sebenarnya belum selesai, karena tidak ada hal yang harus dipatuhi ataupun dilakukan dari kedua pihak gitu loh. Jadi di saat kedua pihak sudah memiliki kesepakatan, jadi kedua pihak itu pun harus melakukan apa yang mereka sepakati. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, yaitu pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif bergantung pada jenis sengketanya, sifat hubungan para pihak, dan hasil yang diinginkan. Tidak ada satu mekanisme yang universal terbaik. Prinsip dasarnya adalah yang pertama, yaitu litigasi atau pengadilan efektif ketika dibutuhkan kepastian hukum yang mengikat, menegakkan prinsip hukum, atau ketika hubungan antar pihak sudah retak dan membutuhkan intervensi pihak ketiga yang berwenang. Namun prosesnya cenderung lebih lama, biaya tinggi, bersifat konfrontatif, dan hasilnya bisa hitam putih. Lalu yang kedua yaitu non-litigasi. Efektif ketika para pihak ingin mempertahankan hubungan, menginginkan kerahasiaan, kontrol atas proses dan hasil, serta solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi kepentingan. Prosesnya umum lebih cepat dan biaya lebih efisien. Setelah itu
saya akan memberikan rekomendasi yaitu yang untuk non litigasi, yaitu yang pertama sengketa bisnis atau komersial. Mekanisme paling efektif yaitu arbitrase. Alasannya, para pihak umumnya menginginkan penyelesaian yang cepat, final, mengikat secara hukum, atau dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan oleh arbiter yang ahli di bidangnya, serta proses rahasia. Cocok untuk sengketa nilai tinggi dan kompleks teknis. Yang kedua yaitu sengketa ketenagakerjaan, yaitu PHK atau hak pekerja. Mekanisme paling efektif yaitu mediasi di depan Dinas Tenaga Kerja, kemudian konsiliasi atau arbitrase perselisihan hubungan industrial, PHI di Pengadilan Hubungan Industrial. Alasannya, mediasi wajib sebagai langkah pertama, berorientasi pada perdamaian dan menjaga hubungan kerja jika memungkinkan. Jika mediasi gagal, arbitrase PHI memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan spesialis dibanding gugatan biasanya. Lalu yang kedua yaitu ada rekomendasi litigasi. Yang pertama yaitu sengketa pidana atau kejahatan serius, korupsi, narkoba, atau pembunuhan. Mekanisme wajibnya yaitu litigasi pidana. Alasannya, melibatkan kepentingan publik dan negara dalam penegakan hukum. Negara yang menjadi pihak, prosesnya dirancang untuk membuktikan kesalahan, menjatuhkan sanksi, dan memberikan efek jera. Restoratif justice dapat dipertimbangkan untuk kejahatan ringan atau kejahatan ringan tertentu. Lalu yang kedua yaitu sengketa, yang membutuhkan putusan injunction atau sita martial. Mekanisme paling efektif yaitu litigasi di pengadilan. Alasannya, hanya pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengeluarkan penetapan sementara, interim measure, yang mengikat dan dapat dipaksakan seperti perintah penghentian suatu kegiatan atau injunction, penyitaan aset atau attachment, atau menunjuk mengelola sementara konservator bersalah. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.